Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Fakta Sejarah. Masih seperti biasa, Mimin mau bawain cerita horor lagi nih. Kali ini karya dari @gumbalwi. Kalian bisa follow akun Twitternya ya. Linknya udah Mimin sediain di deskripsi. Yuk langsung aja ke kisahnya. Ketika semua yang kau lihat saat ini tak seperti yang kau lihat sebelumnya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari mereka yang pernah dibawa oleh sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Closer you look, less you see. Waktu beberapa hari kemarin, penulis di sini Bang Oceng ya, pulang kampung ke daerah di mana teman Oceng tinggal. Karena katanya di sana masih tersisa hal-hal mistis dan beberapa orang terdekat teman penulis yang mengalami hal tersebut. Alhasil, setelah sampai di sana dan tinggal di sana, beberapa orang menceritakan kisahnya. Ya, bisa dibilang mungkin bagi beberapa pemirsa nantinya akan terasa kentang atau bagaimana. Maka dari itu, sebelum menyimak, penulis peringatkan untuk cerita kali ini penulis beri bumbu ya, alias MSG nih. Akan tetapi masih tidak keluar dari jalur cerita yang sudah dibagikan. Lah, arep dolan kok udan? Ucap Nando sambil sesekali menengok ke atas langit yang gelap disertai derasnya air yang turun dari langit. Arep nandi tondo? Tanya Aldo yang masih nyaman duduk di kursi goyangnya. Alah mas, biasa, ucapnya sambil tertawa kecil. Kakaknya hanya menggeleng-gelengkan kepala. Yo wes, cok bengi-bengi, ucapnya disertai hujan yang mereda dan Nando pun keluar. Hati-hati di jalan, jalannya licin, ucap Aldo. Nando pun hanya tersenyum dan mengangguk. Kemudian ia mulai menghidupkan motornya dan pergi berlalu meninggalkan Aldo yang duduk-duduk di teras ditemani lampu kuning dan secangkir kopi di meja. Entah kenapa ketika Nando pergi menjauh dari rumah, perasaan Aldo menjadi tidak tenang. Tapi Aldo mencoba menepis semua rasa khawatirnya dan berharap adiknya tidak kenapa-napa. Hingga pagi hari, Aldo terbangun dari ranjang kamarnya, bukan tanpa sebab. Ia mendengar suara kedua orang tuanya yang sedang menangis, disertai suara beberapa orang seperti berbicara, tetapi ia tak terlalu jelas mendengarnya. Sontak Aldo pun bangun dari ranjangnya dan keluar kamarnya. Saat itu, suasana rumah menjadi ramai. Pikiran Aldo mulai kacau. Ia mulai berpikir yang tidak-tidak. Ia mendekat ke orang tuanya dan mendapati Nando menghilang. Hanya menyisakan motornya yang ditemukan warga di tengah rimbunan pohon bambu. Dan cerita ini dimulai. Seminggu setelah kejadian, Nando tak kunjung ditemukan. Tak ada kabar apapun mengenai dia. Keluarga Nando pun juga sesaat setelah warga menemukan sepeda motornya langsung menuju rumah Yayan dan seperti dugaan, ia tak pernah sampai di sana. Ibunya pun selalu menahan tangis saat mengingat Nando. Ayahnya pun berusaha mencarinya. Bahkan semua mengira bahwa Nando dibunuh oleh begal atau rampok. Tapi jika itu mungkin, harusnya sepedanya sudah hilang. Beda dengan pemikiran Aldo saat itu. Ia merasa adiknya masih ada. Hanya ia merasa ada sesuatu yang menutupi atau menyembunyikan Nando. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, diadakan pengajian di rumahnya. Beberapa orang sudah mulai berdatangan. Nampak ayah Aldo sedang menyeruput kopi panasnya di dapur dengan tatapan yang seakan melamun. "Bapak," sapa Aldo sambil menepuk pundaknya. Sontak bapaknya menoleh ke arah Aldo. "Apa le?" tanyanya dengan suara serak dan agak berat. "Aku ngerasa edek Nando tasik hidup pak," ucap Aldo yakin. Bapak Aldo pun memejamkan matanya sejenak, menatap Aldo.
kemudian memejamkan matanya dan membukanya sambil menghela nafas. Iya leh, didongakno ae sing apik. Muga cepet ketemu, ucapnya sambil memegang kedua pundak Aldo. Aldo pun mengangguk, kemudian bapak pergi ke ruang tamu. Sedangkan Aldo mengambil peci putihnya dan menyusul ayahnya. Malam itu dilantunkan ayat-ayat suci dan doa terus-menerus hingga selesai. Setelahnya, beberapa orang juga mulai satu persatu meninggalkan rumah dengan gaya rumah tua dengan kombinasi warna putih dan kusen kayu pelitur. Aldo juga beranjak dari dalam rumah dan pergi ke teras untuk sekedar duduk dan melihat ke arah depan, di mana hanya terdapat satu rumah, taman dengan pohon mangga. "Dok," ucap salah seorang dari dalam rumah. Jawab Aldo sambil menoleh ke sumber suara. "Kok dewean?" tanya Gela, teman desanya sejak kecil. Iyo, enak di sini, mau mendinginkan pikiran juga," jawab Aldo. Dan kemudian Gela pun duduk di sebelahnya. "Perkoradimu?" "Iyo, masih hidup kan?" ucap Aldo yakin. Gela diam sejenak dan mengangguk. "Tapi kudu iku sing tak maksud. Aku mek pengen awakmu aja berlarut-larut ambek kesedihan iki," ucap Gela sambil memegang pundak Aldo yang saat itu hanya terdiam seperti sedang menahan sesuatu. "Jadi kamu gak percaya dengan omonganku dan menganggap seperti mereka-mereka yang berpikir bahwa adikku meninggal?" tanya Aldo dengan nada agak meninggi sehingga membuat Gela terdiam serbu bahasa. "Lah emang kasus normal, gak mungkin sepedanya bisa masuk ke dalam bambu," imbuhnya. "Iya dok, aku juga berpikir seperti itu. Tapi opo?" tanya Aldo penasaran. Tak masalah. Maafkan aku soal tadi, aku tidak bermaksud," jawab Gela pelan. Aldo pun mengangguk dan meraih tangan Gela dan menggenggamnya. Gela tersenyum, demikian juga Aldo, yang lama-kelamaan terdapat senyuman lagi di wajahnya. "Andre sama Edi besok kesini." "Kenapa kesini?" tanya Gela. Enggak, aku menyuruh mereka kesini," jawab Aldo yang seakan-akan sedang menyembunyikan sesuatu. Akan tetapi Gela memilih untuk diam saja. "Ya udah, aku pulang dulu ya dok. Assalamualaikum," ucap Gela dan pergi meninggalkan Aldo. "Waalaikumsalam, hati-hati Del," ucap Aldo. Aldo pun beranjak dari tempat duduknya, kemudian membawa cangkir kosong di meja depan dan dibawanya ke dalam rumah. "Le, tolong, tutupan lawangnya le," pinta ibu Aldo yang tengah duduk dengan bapak di ruang tengah. Aldo pun langsung menutup pintu itu dan kemudian menyusul kedua orang tuanya. "Pak, Bu, besok teman-teman mau kesini," ucap Aldo. "Sopo le?" tanya ibunya. "Andre sama Edi," jawab Aldo sambil menaruh gelas yang ia bawa tadi. "Ya, gak apa-apa, nanti biar nempatin kamar adikmu dulu pas nginep di sini," jawab ayah Aldo. Sedangkan ibunya hanya mengangguk saja. "Ya udah Pak, Bu, Aldo badai tilam rumien," ucapnya. Ayah dan ibunya mengangguk. Kemudian Aldo pun segera pergi ke kamar dan menutupnya. Ia berbaring di ranjangnya, melihat langit-langit dan mencoba perlahan memejamkan matanya. Suara jendela sedang diketok dari luar. Sontak membuat Aldo langsung menoleh ke arah jendela yang tertutup gordeng berwarna biru gelap itu. Aldo terus memandangi gordeng tersebut, tetapi suara itu tak terdengar lagi. Aldo pun memalingkan wajahnya. Kali ini ia menghadap tembok. Hingga hembusan angin terasa melewati telinganya, membuat Aldo kaget dan langsung membalikkan badan. Sejak kapan? Batin Aldo tatkala melihat gordeng di jendela terbuka. Memperlihatkan pemandangan di luar yang begitu gelap. Aldo lantas terbangun dari ranjangnya, berjalan menghampiri jendela dengan tujuan menutup gordeng tersebut. Batin Aldo. Bingung melihat seseorang dari jarak 50 meter seperti sedang melihat ke jendelanya. Tak jelas siapa itu, hanya terlihat siluet karena membelakangi cahaya rembulan malam itu.
Aldo mengucap beberapa kali matanya, dan sosok itu masih berdiri tanpa melakukan gerakan apapun. Aldo semakin yakin bahwa sosok itu bukan imajinasinya, karena memang bentukannya mirip seperti manusia pada umumnya, dan sekitar situ hanyalah tanah lapang. Dan jarak di 30 meter sosok itu berdiri adalah tanaman tebu yang sudah tinggi-tinggi. Sosok itu semakin lama semakin samar-samar dan menghilang. Aldo sudah merasa bahwa itu bukan manusia. Segera ia menutup gordengnya dan langsung melompat ke ranjangnya. Ia menarik selimutnya dan melihat secara bergantian baik di pintu ataupun di jendela tadi. Tetapi tidak ada yang terjadi, hanya samar-samar. Suara televisi yang terdengar dari ruang tengah. Sesekali terdengar suara ayah dan ibu Aldo sedang berbicara. Aldo pun merasa tenang karena ada orang lain yang masih bangun saat itu. Sehingga Aldo merasa tenang. Dan beberapa belas menit kemudian ia tertidur dalam gelap malam. Pukul 8:18. Udah jam berapa ya? Batin Aldo sambil memfokuskan badangannya ke jam dinding di kamarnya. Oh, jam 8 lebih. Batinnya kemudian Aldo meregangkan badannya dan langsung bangun serta tak lupa membereskan tempat tidurnya. Setelah itu, Aldo langsung keluar kamarnya dan rupanya sudah ada ayah dan ibunya sedang makan di ruang tengah. "Masak apa, Bu?" tanya Aldo. "Jangan tahu," jawab ibunya. Kemudian Aldo pun langsung menuju ke dapur dan sarapan di pagi itu. "Bari tempun di, Pak?" tanya Aldo yang melihat ayahnya sudah lengkap dengan jaket kulit, celana kain, dan peci hitamnya. "Arep nang omahe Mbah Siwo," ucapnya dengan khas nada beratnya. "Kalih Ibu?" tanya Aldo. Ibunya mengangguk. "Iyo, Joko omah yo Le," ucapnya. Aldo pun mengangguk dan kemudian ayah dan ibunya pergi ke rumah Mbah Siwo yang letaknya lumayan jauh. Kurang lebih harus melewati 8 desa dulu untuk sampai ke rumah Mbah Siwo. Singkat cerita, setelah sarapan, Aldo pun mandi agar tubuhnya menjadi terasa segar dan fit. Segarnya. Batinnya kemudian ia menuju ke kursi kesayangannya di teras. Ia termenung tiba-tiba tatkala melihat sepeda milik Nando terparkir di depan rumahnya. Ia merasa melakukan kilas balik khususnya pada malam hari terakhir ia bertemu dengan adiknya. "Awakmu nangen di tondo saiki," keluhnya dalam hati. Kemudian dari jauh terdengar suara mesin mobil mendekat ke arah Aldo. Mobil itu bergerak menuju rumah Aldo. "Woi Dok," ucap salah seorang yang keluar dari dalam mobil yang terparkir rapi di sebelah motor Nando. "Weh, jam piro budal teko omah, Dre?" tanya Aldo sambil mendekati rombongan itu dan bersalaman secara bergantian. "Dari kota tadi subuh, sempat nyasar juga sih," ucap Andre malu. "Kok nyasar?" tanya Aldo penasaran. "Bukannya kamu sering kesini?" imbuh Aldo. "Lah yo iku, mau ono wong hajatan, dadi dalane ditutup total, terus bingung. Untung, tapi yang penting wis teko lah," terang Andre. Nando pun tak mau bertanya lebih jauh lagi, yang penting teman-temannya sudah di sana. "Ya apa kabarmu Do? Tambah putih ae?" tanya Andre. "Baik saja, yuk masuk dulu." Mereka pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. "Oh iya, ini kenalin, ini Jihan, panggilannya JJ, yang ini Sinta," ucap Edi. "Halo J, halo Sinta," sapa Aldo. "Alah Do, kok formal banget, gila nih." Ledek Edi yang membuat telinga Aldo memerah. "Isin dia, kupingmu abang," imbuh Andre. JJ dan Sinta pun tertawa disusul oleh tawa Aldo yang terlihat terpaksa. "Do, sebelumnya saya juga turut bersedih soal Nando yang masih hilang sampai saat ini," ucap Andre serius. Aldo pun menghela nafas dan mengangguk perlahan. Suasana menjadi canggung hingga JJ mencoba mencairkan suasana saat itu. "Di sini kalau mau beli peralatan mandi di mana? Aku lupa bawa," tanyanya. "Oh, ada di kiri rumahku, berjarak 4 rumah. Kelihatan kok dari jalan," jawab Aldo. "Ya sudah, aku mau beli dulu ya," ucap JJ kemudian. Sinta mengikutinya, meninggalkan 3 pria di ruang tamu dengan keheningan saat itu. "Jadi gimana?" tanya Edi tiba-tiba. "Aku ngerasa Nando masih hidup. Membaca chatmu 2 hari yang lalu, aku juga berpikir seperti itu,"
ada yang janggal. Apalagi soal ditemukan motor itu kan, sahut Andre. Iya, jadi bagaimana? Apakah nanti malam jadi? Tanya Eddie. Aldo pun mengangguk, menandakan bahwa ia sudah siap dan yakin dengan apa yang akan dihadapinya nanti. JJ sama Sinta udah tahu kan? Tanya Aldo. Andre dan Eddie secara bersamaan mengangguk perlahan, menandakan bahwa semua sudah yakin dengan apa yang akan nanti malam mereka lakukan. Wong tuamu ya opo? Tanya Andre. Mereka nang basi wo, mungkin besok siang atau sore pulangnya, jawab Aldo yakin. Yah, oke kalau gitu, ucap Andre sambil menyenderkan punggungnya ke kursi. Singkat cerita, JJ dan Sinta kembali dan ikut nimbrung dengan mereka bertiga. Malam pun datang, terdengar suara kodok saling sahut-sahutan. Suara jangkrik dan sesekali suara ranting dan daun pohon yang bergerak karena angin malam itu. Sekali lagi ya, cerita ini tuh based true story. Tapi dalam penamaan karakter, lokasi sangat dirahasiakan. Terlebih lagi ritual yang akan dilakukan, yang akan penulis tulis ini adalah ritual fiksi atau karangan penulis untuk menutupi ritual yang Mas Aldo dan kawan-kawan lakukan. Sesuai dengan pemirsa yang bilang, kalau bisa jangan didetailkan, mulai dari ritual dan cara-caranya, takut disalahgunakan. Oke lanjut. Udah makan malam, J? Tanya Aldo yang saat itu sedang membuat teh hangat di dapur. Sedangkan 3 teman yang lain berada di teras. Sudah tadi mas, pakai mie. Masnya udah makan? Tanya JJ balik. Oh, sudah juga kok. Mau aku buatkan teh? Gak usah mas, ngerepotin masnya. Makasih, ucapnya dengan nada pelan. Saya ke depan duluan ya mas, ucapnya. Kemudian berjalan menuju ke teras, sedangkan Aldo masih mengaduk tehnya dan menaruhnya di atas lepek atau piring ceper kecil atau tatakan ya. Gimana? Jam berapa nanti? Tanya Aldo dari arah belakang. Jam 10-an lah, jawab Andre. Mau kemana sih? Tanya JJ pelan. Bantuin si Aldo nyariin adeknya, jawab Eddie. Loh, pakai apa? Bisik Sinta. Andre bertanya punya semacam alat buat bantuin, tapi tepatnya aku juga nggak tahu, jawab Eddie pelan. Terus yang jam 10 itu? Tanya JJ. Itu ke TKP di mana adiknya Aldo menghilang, jawab Eddie. Beneran? Aduh, aku jaga rumah deh. Takut aku, jawab JJ. Sinta pun setuju dengan kata-kata JJ. Gak usah takut, ini alat semacam penanda atau apalah, terang Eddie. Hah? Nanti kalau ada apa-apa gimana? Tanya Sinta khawatir. Gak akan, lagian ini cuma buat deteksi keberadaan aja kok, kata Eddie sambil menepuk pundak Sinta. Kamu gak mau bantu Aldo? Ibu Eddie. Mereka berdua pun terdiam dan ragu-ragu dengan jawaban yang akan mereka berikan. Ono opo Ed? Kok bisik-bisik? Tanya Aldo yang dari tadi berbicara dengan Andri. Oh biasa, masalah wanita, jawab Eddie sambil melemparkan tawa kecil. Sejak kapan kamu jadi putri? Tanya Aldo disusul gelak tawa Andre. Dia mah tergantung permintaan do, sahut Andre. Sontak mereka berlima tertawa terbahak-bahak malam itu. Singkat cerita, jam selalu berjalan tanpa lelah mengubah jarum pendek dan jarum panjangnya hingga tepat pukul 22. Wes, ayo budal, ucap Andre. Andre pun berjalan disusul oleh Aldo, JJ, Sinta, dan Eddie di belakang. Mereka berjalan menyusuri jalan yang saat itu masih minim penerangan. Andre melambatkan langkah kakinya hingga Aldo berada di sampingnya. Nah opo Andre? Tanya Aldo sambil menepuk pundak Andre. Diseo, aku gak ngerti dalane, ucapnya sambil cengengesan. Aldo pun hanya menggelengkan kepala dan langsung berada di barisan depan. Alah Andre, koni kuncen, ledek JJ. Andre pun hanya tersenyum kecut dan terus melangkahkan kaki mengikuti Aldo. Setelah kurang lebih 20 menit berjalan, mereka pun berhenti di tempat yang sepertinya mustahil sekali kendaraan bisa masuk ke situ. Iki nggone, ucap Aldo sambil menyorotkan cahaya senter putihnya ke arah di mana warga menemukan motor adiknya itu. Keempat teman Aldo saat itu saling beradu pandang. Kemudian Eddie memecahkan suasana hening penuh tanda tanya itu. Adik, muka iso teko kene? Tanya Eddie heran. Iku sing tak takokno, jawab Aldo.
Di antara gelapnya malam itu, salah satu di antara mereka mulai merasa tidak nyaman dengan tempat di mana mereka berdiri saat itu. "Rek, ayolah mulai," ajak Sinta sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya, dan sesekali ia tiup dan ditempelkan ke pipinya. "Adem ah?" tanya Aldo yang kemudian membuka jaketnya dan memberikan ke Sinta. Sementara Aldo masih memakai sweater hitam tebal miliknya. "Awake dhewe sakjane arepnya apa toh?" tanya JJ penasaran. "Kan wes ngerti nggone, ayo wes balik." "Gak elok," imbuh JJ. "Lah Andre, ojo ngomong awakmu." Andre pun kelabakan. Ia mulai menengahi semuanya dan menjelaskan alasannya kenapa semua berada di situ pada malam hari Kamis malam di minggu kedua bulan itu. "Wegah aku Andre," tolak JJ. Sinta pun mengangguk, menandakan menolak dengan rencana Andre itu. "Bukannya aku nggak mau nolong adikmu ya Du, cuma lek berhubungan koyong ini aku wegah," tegasnya. "Dre, koniku sek maksudku iya demi kebaikan kabeh. Aku janji gak ono sing terluka utawa opo-opo nang burine," ucap Andre sambil tangannya memegang pundak Aldo dan JJ. "Sporone Andre, aku gak iso. Sinta yo gak iso. Aku mbek Sinta tak balik nang omah Aldo ae," terang JJ. Aldo pun langsung memberikan kunci rumahnya. "Maaf ya C," ucap Aldo sambil memberikan kunci rumahnya. "Aku juga minta maaf doh," ucap JJ dan mengambil kunci tersebut. Singkat cerita, JJ dan Sinta memilih pergi kembali ke rumah Aldo. Sementara Aldo, Andre dan Edi masih berada di tempat itu. "Koniku lek ancane ngejak, cerita nono maksudmu. Ojo ujung-ujung mok jak, akhir koyo ngene," ucap Aldo ke Andre yang saat itu sibuk mengambil sesuatu di tas lempangnya. "Iyo yo Du, maaf oh, yo wes gak popo. Wong telulos iki," jawab Aldo sambil mengeluarkan seperti papan kayu usang kecil dengan penuh goretan di dalamnya beserta pisau lipat kecil dan plastik yang berisi bunga 7 rupa. Mereka bertiga saling beradu pandang lagi, kemudian secara bersamaan melihat TKP di mana sepeda motor itu ditemukan. "Duh, uncal no iki pas nang sing nandu ditemukne sepeda adikmu," ucap Andre sambil memberikan bungkusan kain putih kecil seukuran batu kecil. Kemudian Aldo pun melemparkan di tempat sepeda motor itu ditemukan. Setelah itu mereka bertiga duduk bersila saling berhadapan-hadapan. Jika dibentuk dengan garis, maka akan membentuk segitiga dengan ujungnya adalah mereka bertiga. Andre meletakkan papan kayu itu di tengah-tengah mereka. Andre terdiam sejenak, sementara Aldo dan Edi saling beradu pandang melihat Andre yang sepertinya menjadi serius malam itu. Tepatnya saat ritual itu dimulai. "Papan iki butuh getih seger," ucap Andre tiba-tiba, membuat Edi dan Aldo kaget. "Maksudmu cok?" tanya Edi kaget. "Ya, kita lukai tangan kita sedikit aja gak apa-apa, asal keluar darahnya," terang Andre. "Cok, iki gaya apa sih?" imbuh Edi agak kesal. "Udah lakuin aja," ucap Andre kemudian mengambil pisau lipat kecil yang sangat bersih itu. Sret. Andre menyayat telapak tangan kanannya hingga darahnya menetes tepat di lubang tengah papan kayu itu. "Nyaduh," ucap Andre sambil memberikan pisau kecil yang sudah berlumuran darah Andre itu. Aldo pun mengambilnya, akan tetapi terlihat Aldo ragu dengan apa yang sedang ia dan temannya lakukan. Sejenak Aldo ingin mengakhiri semua ini dan mengajak mereka pulang. Tapi beberapa detik setelah itu, dia teringat dengan adiknya, Nandu. Aldo pun mengambilnya dan langsung melakukan hal yang sama dengan Andre. Aldo pun memberikan pisau kecil itu ke Edi. Edi yang saat itu merasa aneh dengan Andre dan ritual ini, ingin rasanya untuk menolak. Hingga ia melihat tatapan mata Aldo yang sedang fokus dengan papan kayu, tetapi sorot matanya kosong. Edi pun beranggapan bahwa tak enak menolak. Apalagi Aldo adalah sahabat karibnya sejak awal masuk sekolah dulu. Akhirnya Edi pun melakukan hal yang sama. Darah mereka bertiga pun berkumpul jadi satu di lubang itu. "Loh, kok obah-obah ketie? Warnoe kok jadi koyo oli?" ucap Edi kaget melihat kejadian aneh itu. Sepertinya tak hanya Edi saja, bahkan Aldo dan juga Andre juga ikut kaget melihat hal itu. "Berarti temenan sing diomongno Mbak Iko?"
ucap Andre lirih tapi masih terdengar oleh Aldo dan Edi. "Bahasa apa, Andre?" tanya Aldo. Andre tak menjawab dan kemudian memejamkan matanya dan bibirnya seperti bergerak-gerak merapalkan sesuatu yang cukup panjang. Edi dan Aldo sekali lagi beradu pandang dan melihat suasana di sekitar mereka sedikit demi sedikit berubah. Yang tadinya tenang dan sunyi, sekarang datang hembusan angin yang lumayan kencang yang bisa menggerakkan ranting pohon dan kibaskan pakaian mereka. "Duh, kon ngerasa sesek gak?" tanya Edi lirih. Aldo pun hanya mengangguk, sementara Andre masih memejamkan mata dan fokus merapalkan sesuatu. Aldo merasakan saat itu, tepatnya malam itu, merasakan bahwa dia sedang berada di tengah kerumunan. Akan tetapi ketika matanya melihat ke sekeliling, tak ada siapapun selain mereka bertiga. Hanya saja suasana dan perasaan Aldo mengatakan bahwa mereka sedang di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Mulai terdengar di telinga Aldo suara-suara orang yang sedang berbicara, berbisik, tertawa, ngobrol, mengerang, dan sebagainya. Suara itu ririh tapi jelas terdengar di telinga Aldo yang saat itu masih duduk bersila bersama dengan Edi dan juga Andre. Sing. Semua menjadi hening. Tak ada lagi angin, tak ada lagi perasaan sesak dan lain sebagainya. Hal itu membuat Aldo nampak kebingungan. Ia menoleh ke berbagai arah, tak terkecuali dari belakangnya. "Ono apa tuh?" tanya Edi penasaran. "Kok hening ya malian?" jawab Aldo lirih. "Delokan tanganmu," ucap Andre. Sontak Edi dan Aldo melihat tangannya, tepatnya di pergelangan tangan mereka yang tadi dilukai. "Loh, kok iso?" tanya Aldo kaget sambil memegang bekas sayatan pisau yang telah hilang, bahkan bekas darahnya pun tak ada. Hal itu juga berlaku bagi Edi. Edi nampak kaget dan tak percaya dengan kejadian yang ia alami. "Dre, iki ngono opo? Jelas no?" tanya Aldo tegas. Andre menunduk sesaat kemudian sedikit tersenyum. "Gendeng, berhasil ternyata," ucap Andre yang juga seperti kaget sekaligus bangga melihat tangannya. "Bangga melihat tangannya, tak ada luka." "Jawaban aku, Cok." Aldo meraih geram dan mengambil kerah baju Andre. Sabar, ini demi nemokno adikmu," ucap Andre, kemudian melepaskan genggaman Aldo di kerah bajunya. "Awake gak nang dunyane menungso ah?" tanya Edi tiba-tiba. Goblok, awake yo sik nang kene lah," jawab Andre sambil tertawa. Katanya, ini cuma ritual agar kita lebih peka dengan hal-hal yang orang normal lain gak bisa lihat atau dengar. Dan kemungkinan adikmu sedang disembunyikan oleh jin sekitaran sini dan kampungmu do, terang Andre yang kemudian mengambil papan kayunya dan dimasukkan ke tasnya. "Terus, mari ngene lapo?" tanya Aldo yang beranjak dari duduknya. "Ya kita pulang sambil terus pasang mata dan telinga, soalnya semuanya baru dimulai sekarang," jawab Andre. Singkat cerita, mereka bertiga kembali pulang menuju rumah Aldo. Sesekali Aldo melihat ke belakang di mana hanya ada rumput dan pohon-pohon yang rimbun. Tiba-tiba, mata Aldo tertuju pada sesuatu berbentuk persis seperti awan berwarna putih. Hanya saja, bentuk itu melayang di antara dua pohon sengon. Sosok itu hanya terdiam dan tak melakukan gerakan apapun. Kayak opo rek?" tanya Aldo yang sontak membuat Andre dan Edi langsung menoleh ke arah di mana Aldo menunjuk. Sosok itu semakin lama semakin padat dan solid. Putih berasal dari kain yang terlihat lusuh, mulai berbentuk dan terlihat mukanya hitam legam hingga tak dapat terlihat mukanya. Hanya terlihat bola merah tepat di dahinya. "Bangsat, pocong iku do," celetuk Andre, kemudian mereka bertiga secara serentak mempercepat langkahnya untuk kembali pulang. "Jarene ate goleki adike Aldo, kok iki nemene ngonoan, Cuk?" keluh Edi ke Andre. "Wis ta, penting awake dhewe teko masik. Lek enek gangguan ojo direken, bablas ae," terang Andre tegas. Mereka bertiga pun semakin mempercepat langkahnya. Di perjalanan memang banyak sekali suara. Suara aneh seperti wanita menangis, tertawa, dan suara seseorang yang amat sangat berat. Singkat cerita, mereka semua pun sampai di rumah Aldo dan pintunya dalam keadaan terkunci. "C, Sinta, aku Aldo, bukain pintu," ucap Aldo agak keras. 2 menit kemudian JJ membuka pintunya. "Mlebu wo, cepetan," ucap JJ seperti sedang ketakutan akan sesuatu.
Segera setelah mereka masuk, JJ pun menutup pintu dan menguncinya. "Aku sama Sinta besok pagi mau pulang," ucapnya. "Sinta mana?" tanya Edi. "Tidur," jawab JJ. "Ada apa kau pulang besok?" tanya Andre penasaran. Kira-kira Sinta dan JJ kenapa ya kau minta buru-buru pulang? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Oke? Tetap di Fakta Sejarah.